Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pencakar dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Seperti judul pada video kali ini, saya akan memberikan 15 tips and tricks untuk menghadapi tes interview. Di dalam materi ini, saya mengambil beberapa pengalaman yang saya alami sendiri selama saya tes di beberapa perusahaan, yaitu ada perusahaan Yamaha Musik Asia, Brixton Indonesia, Denso Indonesia Manufacturing, serta Showa Indonesia Manufacturing. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah video ini guna mensupport channel saya, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notification agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel saya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, berdoa. Kenapa sih harus berdoa? Karena berdoa sendiri itu adalah hal yang terpenting dalam menjalankan setiap urusan yang kita miliki. Dengan doa itu, biasanya kita itu bisa tenang, bisa lancar dalam setiap urusan yang kita miliki. Yang kedua, ikuti instruksi yang diberikan oleh HRD. Nah, jadi nanti sewaktu-waktu kalian dalam interview itu, biasanya HRD itu memberikan instruksi kepada kalian. Entah itu kalian harus mengerjakan sebuah soal, harus push up, sit up, apa squat jump, itu tergantung dari HRD tersebut. Pokoknya kalian ikuti instruksi tersebut selama instruksi itu tidak di luar dari pikiran ataupun nalar kalian, ataupun yang masih sanggup untuk kalian lakukan. Yang ketiga, ketuk pintu dan ucapkan salam ataupun selamat pagi kepada HRD. Nah, untuk pembahasan nomor 3 sampai 15 nanti kita sudah masuk ke dalam praktek interview itu sendiri. Jadi kalau model interview kalian itu berada di suatu ruangan, kalian itu harus mengetuk pintu sebelum kalian masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah kalian ketuk pintunya, kalian ucapkan salam ataupun selamat pagi, siang ataupun sore, tergantung dari waktu kalian interview. Yang keempat, berjabat tangan dan duduk saat kalian dipersilakan duduk. Setelah kalian mengucapkan salam ataupun selamat pagi, kalian itu harus berjabat tangan kepada HRD sebagai simbol bahwa kalian itu menjalin kerjasama antara perusahaan dan diri kalian, sebagai wujud sopan santun juga. Setelah kalian berjabat tangan, jika kalian disediakan kursi di dalam ruangan tersebut, akan tetapi kalian belum diperintahkan untuk duduk, kalian jangan duduk. Alangkah baiknya kalian berdiri terlebih dahulu. Ketika nanti kalian dipersilahkan, baru kalian duduk. Atau enggak, biasanya HRD itu emang ngetes. Biasanya kalian tidak dipersilahkan duduk, tunggu inisiatif dari kalian menanyakan duduk ataupun tidak. Kalian bisa menanyakan ke HRD, Pak, apakah saya dibolehkan duduk? Nah, misalkan kalau HRD itu mempersilahkan, kalian boleh duduk. Tetapi kalau tidak, ya kalian harus berdiri. Yang kelima, tetap tenang dan selalu terlihat ceria ataupun bersemangat. Nah, seringkali kadang orang itu gugup saat interview. Memang saya pun merasakan hal yang sama ketika interview itu, entah kenapa rasa gugup itu tiba-tiba datang sendiri. Nah, kita harus tetap tenang agar kita bisa menjawab apa yang HRD tanyakan, bisa kita jawab dengan baik. Dan muka kalian harus tetap terlihat ceria, jangan lesu ataupun jangan merasa kurang percaya diri. Kalian harus tetap optimis bahwa kalian itu bisa melewatinya dengan baik. Yang keenam, bicaralah dengan suara yang lantang dan gunakanlah kata-kata yang baku. Nah, bahwa bicara yang lantang ini sangat-sangat penting, mencerminkan bahwa kalian itu sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kalian tidak sungguh-sungguh itu, biasanya suara kalian itu kecil ataupun tidak terdengaran seperti orang yang belum makan berhari-hari ataupun ya emang nggak niat gitu untuk menjalankan tes tersebut. Suara lantang juga mencerminkan bahwa kalian itu benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjalankan tes tersebut. Selain kalian menggunakan suara yang lantang, kalian wajib hukumnya untuk menggunakan kata-kata yang baku. Jangan kalian menggunakan kata-kata gaul ataupun kata-kata yang ada di daerah kalian. Walaupun HRD itu mancing-mancing kalian, kalian tetap gunakan kata yang baku, sopan dan santun. Memang terkadang di interview tersebut banyak sekali jebakan-jebakan yang membuat kalian gagal. Yang ketujuh, jangan sering menggunakan kata ataupun jangan menggunakan kata mungkin. Kata itu sendiri itu mencerminkan bahwa kalian itu tidak siap dalam menjawab setiap pertanyaan yang HRD berikan. Dan kata mungkin itu adalah suatu kata yang tidak memastikan. Padahal HRD itu butuh suatu jawaban yang pasti, bukan jawaban yang tidak pasti. Contohnya kalau kalian menggunakan kata mungkin itu seperti HRD menanyakan, apakah kamu bisa mengoperasikan mesin A? Lalu kalian tiba-tiba menjawab, mungkin saya bisa, Pak. Nah, mungkin itu dalam arti kata ragu-ragu. Kalian tidak boleh ragu-ragu. Kalau kalian memang bisa, kalian jelaskan bisa.
baik itu secara dasar ataupun secara menengah, standar, atau memang kalian itu sudah profesional dalam menggunakan mesin tersebut. Yang kedelapan, kalian jangan terlampau jujur. Di sini bukan berarti saya mengajarkan kalian untuk berbohong, tetapi di dalam interview itu kalian harus pinter-pinter bersiasat ataupun pinter-pinter dalam berucap. Jangan sampai kalian kejebak dalam perkataan HRD. Saya pernah kejebak itu waktu tes di Yamaha Musik. Saya pernah ditanya, "Mas, apakah kamu ada rencana untuk kuliah?" Pas itu saya jawab, "Ada Pak, saya lagi tes di Brixton untuk beasiswa LLKBS Pak." Setelah selesai tes interview, ternyata saya gagal. Saya telusuri, ternyata saya gagalnya karena saya ada rencana kuliah. Kenapa PT tidak menerima orang yang ingin kuliah? Karena PT itu butuh orang yang loyalitas dalam bekerja. Tidak bisa kalian mencampur adukan antara kuliah dengan pekerjaan. Nah, karena sewaktu-waktu PT itu membutuhkan kalian untuk lembur. Sedangkan kalau kalian kuliah, otomatis waktu lembur yang PT inginkan harus kalian bagi untuk kuliah. Otomatis kalian harus menolak lemburan tersebut. PT tidak mau hal itu terjadi, makanya PT itu membutuhkan orang yang benar-benar loyalitas dalam pekerjaan. Kalau memang kalian ingin kuliah sambil bekerja, lebih baik kalian rahasiakan saja. Kalian bilang tidak kuliah. Contoh lainnya, ketika kalian merokok atau tidak, kalian jawab saja tidak. Walaupun nanti ada MCU, kalian jawab saja tidak. Yang kesembilan, jangan menjawab pertanyaan dengan terlalu berlebih-lebihan. Jadi seringkali orang saking semangatnya ataupun ingin terlihat baik, sampai-sampai dia melebih-lebihkan dirinya sendiri gitu. Itu jangan sampai terjadi. Maksudnya di sini contohnya adalah ketika HRD memberikan pertanyaan, "Mas, apa nih yang kamu dapat berikan untuk perusahaan ini?" Jadi kalian cukup jawab dengan standar saja yang memang itu baik untuk perusahaan tersebut. Contohnya, saya bisa memberikan loyalitas, saya bisa bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ataupun saya bisa bekerja target, bekerja shift, dan yang lain sebagainya. Yang ke-10, kalian wajib untuk menjawab setiap pertanyaan, kekurangan ataupun kelebihan diri kalian sendiri. Terkadang orang bingung ketika ditanya tentang kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Jadi kalau kalian ditanya tentang kelebihan, kalian sebutkan saja, baik itu di sikap maupun di kemampuan akademik. Contohnya di sikap adalah kalian orang yang mudah bersosialisasi, orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang bisa bekerja sama tim. Kalau untuk akademik sendiri itu, contohnya kalian bisa mengoperasikan komputer dengan baik, kalian bisa painting, bisa packing, bisa menghitung dengan cepat, ataupun bisa cepat mengerti mesin A, mesin B, mesin C, dan yang lain sebagainya. Untuk pertanyaan kekurangan diri sendiri itu, kalau bisa kalian kasih jawaban yang sekiranya kekurangan kalian itu bisa diwajari ataupun dimaklumi. Contohnya kayak kalian itu mudah lupa, akan tetapi kalian jangan beri jawaban, "Wah, saya mudah lupa Pak." Bukan seperti itu, tapi kalian harus memberikan solusinya juga dari sikap kalian yang mudah lupa. Contoh solusinya adalah kalian menyiapkan buku di saku kalian untuk mencatat setiap instruksi ataupun pesan yang disampaikan oleh atasan. Yang ke-11, kalian jangan memilih bagian ataupun tempat yang nantinya kalian akan diposisikan saat bekerja. Contohnya ketika HRD itu bertanya, "Mas, kamu mau diposisikan di Jakarta atau Kerawang?" Kalian jawab saja bahwa saya siap Pak diposisikan di mana-mana. Itu. Yang ke-12, penawaran gaji yang diinginkan. Terkadang HRD juga menawarkan gaji yang diinginkan kalian. Kalian jangan menyebutkan nominal, akan tetapi kalian sebutkan sesuai dengan peraturan ataupun sesuai dengan UMR ataupun UMK daerah. Yang ke-13, kalian harus bertanya saat kalian dipersilahkan untuk bertanya. Nah, ini adalah poin yang penting karena seringkali orang saat dipersilahkan untuk bertanya, dia malah tidak bertanya. Terkadang hal yang sepele seperti ini yang membuat kalian gagal saat interview. Jadi, kalian harus bertanya saat dipersilakan bertanya. Ya, bertanya apa saja yang masuk ke dalam pekerjaan. Contohnya kayak, apakah saya nantinya dikenakan shift, jumlah karyawan, produksi apa, dan yang lain sebagainya. Yang ke-14, apabila ditanya latar belakang, kalian jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai kalian menjelaskan dengan panjang dan lebar, kecuali memang HRD itu menanyakan suatu hal yang di luar dari latar belakang keluarga kalian. Baru kalian menjawab dengan ringkas dan padat. Yang terakhir, ke-15, setelah kalian melakukan semua tahapan-tahapan interview, ketika penutupan kalian jangan lupa ucapkan terima kasih kepada HRD ataupun kepada sang penginterview kalian, dan jangan lupa berjabat tangan kembali. Lalu kalian boleh pergi. Jangan sampai kalian lupa mengucapkan terima kasih ataupun berjabat tangan. Oke, jadi sekian tips dan trik yang bisa saya share ilmunya ke kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik kata, sikap, maupun penyampaian saya. Mohon maaf sebesar-besarnya.
Jikalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk selalu optimis, yakin, serta percaya diri. Yakinlah bahwa rezeki kalian itu nggak bakal kemana-mana kok. Selama kalian sudah berusaha dengan baik, tiba-tiba kalian gagal. Berarti itu bukanlah yang terbaik untuk kalian. Mungkin di masa depan kalian akan menemukan yang lebih baik dari perusahaan tersebut, ataupun kalian bisa mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar dari perusahaan tersebut. Oke, sekian dari saya, Bagas Khairul Azam. Pamit undur diri. See you.